Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara, di dalam Tuhan kita dikehendaki, kita diinginkan hidup bersyukur, hidup bersukacita. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak orang yang berpikir dan berkata, bagaimana caranya hidup bersyukur? Bagaimana caranya hidup bersukacita? Lah, hidup saya banyak persoalan. Lah, di dalam hidup saya banyak masalah. Banyak air mata, banyak duka cita. Lalu hal apa yang harus saya syukuri? Hal apa yang harus saya buat menjadi dasar untuk hidup bersukacita? Saudara, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, Efesus pasal 1 ayat 4. Bahwasanya Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau kita merenungkan ayat ini, memahaminya baik-baik, maka tidak sulit kita hidup bersyukur dan bersukacita. Mengapa? Kita akan bersyukur kalau kita memahami ayat ini. Kita akan bersukacita. Bayangkan, kita ini orang berdosa. Kita ini orang yang hina, yang harusnya dibinasakan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang memenuhi standar Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat memenuhi tuntutan Allah, kriteria Allah. Yang dapat menyukakan atau menyenangkan hati Allah. Tidak ada. Lantas, oleh kekayaan kemurahan Allah, Dia memilih kita. Tentu Allah memilih kita. Ini suatu kehormatan. Ini suatu berkat yang tidak dapat diukur oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Bagaimana kita tidak dapat bersyukur kalau kita menyadari ini? Kalau kita merenungkan hal ini. Kita yang harusnya binasa justru dipilih Allah untuk menerima, menikmati, mengalami berkat surgawi. Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apa sih yang dicari oleh manusia di dunia ini? Kenapa terlahir agama-agama atau kelompok-kelompok kepercayaan? Dan kalau kita melihat, memperhatikan setiap kelompok-kelompok kepercayaan itu, selalu di dalamnya ada ajaran untuk akhirnya memiliki hidup yang damai sejahtera, untuk hidup yang kekal, untuk hidup yang bahagia, yang walaupun tentunya tidak akan ditemukan, tidak akan mendapatkannya. Karena hidup bahagia, hidup kekal, hidup yang damai sejahtera, yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan, dan kita bersyukur kita mendapatkannya di dalam Yesus Kristus. Jadi hal ini harusnya membuat kita hidup bersyukur. Kita menerima, memiliki apa yang dunia tidak miliki. Apa yang dunia tidak dapat nikmati, kita dapat menikmatinya. Di mana-mana. Kalau ada ajang pencarian bakat, ya, ada kontes-kontes dunia tarik suara kah, atau apapun itu jenisnya, selalu yang dipilih itu adalah orang yang memenuhi standar, memenuhi kriteria dari apa yang diharapkan dari si pemilih. Lazimnya seperti itu. Tetapi kita ini siapa? Kita ini manusia yang sangat hina, yang hanya debu tanah. Tapi Allah memilih kita. Allah memilih kita. Itu berarti kita dibuat Tuhan begitu istimewa. Kita spesial, saudara. Maka hal ini harusnya membuat kita hidup bersyukur dari hari ke hari. Hidup bersukacita. Dan kemudian, hal ini juga yaitu pilihan Allah. Allah memilih kita di dalam Kristus Yesus untuk menjadi anaknya, untuk menikmati keselamatan daripadanya, memungkinkan kita untuk hidup kudus dan tidak bercela. Maka dalam ayat tersebut bagian akhir dikatakan supaya kita hidup kudus dan tidak bercela di hadapannya.
Tanpa Allah memilih kita, mengaruniakan yang namanya kemampuan ilahi untuk hidup di dalam kehendaknya, kita tidak akan mungkin hidup kudus. Manusia tidak mungkin hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. So, manusia sudah rusak oleh dosa. Manusia akan cenderung berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Maka lihatlah orang-orang yang tidak lahir baru akan terus cenderung hidup dalam dosa sampai dosa itu sempurna dan akhirnya dibinasakan oleh Tuhan selama-lamanya. Maka sebagai orang percaya, kita itu bersyukur dan bersuka cita. Tuhan memberi perintah kepada kita untuk hidup kudus, hidup tidak bercelah, bukan dengan kekuatan kemampuan kita. Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Allah yang memungkinkan kita untuk hidup kudus dan tak bercelah itu. Namun tentunya setelah kita lahir baru, kita terus hidup di dalam pembaharuan demi pembaharuan oleh firman. Yang mana kita hidupi firman itu hari ke hari menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Kita berpengalaman di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam firman itu. Jadi saudara, masihkah kita bertanya, bagaimana caranya saya bersyukur? Bagaimana caranya saya bersuka cita? Hidup saya penuh masalah, hidup saya penuh pergumulan. Ayo bersuka citalah. Ayo hidup bersyukur. Kita lebih daripada orang-orang yang begitu banyak di dunia ini yang belum menikmati keselamatan itu. Kita sudah dipilih oleh Allah. Siapa kita? Lalu Allah memilih kita. Memilih kita untuk menikmati kesejahteraan, kebahagiaan. Untuk kita menikmati keselamatan yang tiada taranya. Yang tidak dapat diukur oleh apapun. Dan nantinya kita akan sampai pada masa itu. Kita bersama dengan Bapa di sorga. Di sorga yang mulia. Yang tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi pergumulan. Sampai selama-lamanya. Oh, betapa bahagianya kehidupan kita. Kita yang harusnya binasa, tapi Allah memilih kita melalui Yesus Kristus dan di dalam Yesus Kristus untuk kita menikmati anugerah, keselamatan, dan untuk kita hidup kudus tak bercela di hadapannya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah, bersukacitalah. Sebab kita ini telah dibuat Tuhan berharga dan istimewa. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.